Aku menikah dengan dokter setelah dianggap tak bisa hidup tanpa mantan suami. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Dari luar, hidupku tampak sempurna. Aku memiliki segalanya yang diimpikan oleh banyak wanita. Rumah megah dengan interior elegan, mobil mewah yang selalu terparkir rapi di garasi, pakaian dan tas bermerek yang tersusun di lemari, serta kehidupan sosial yang terlihat mengesankan. Aku sering menghadiri acara-acara prestisius bersama suamiku, Mas Farhan, seorang pengusaha sukses yang dihormati banyak orang. Saat orang-orang melihat kami, mereka selalu memuji. Pasangan yang serasi, kata mereka. Beruntung sekali hidupmu, Dinda. Tapi apa yang mereka lihat hanyalah bagian luar dari kehidupanku. Mereka tidak tahu apa yang terjadi saat aku pulang ke rumah, saat lampu-lampu pesta telah padam, dan saat hanya ada aku dan keheningan yang semakin menyiksa. Di dalam rumah megah itu, aku merasa seperti tamu di hidupku sendiri. Mas Farhan, yang dulu begitu manis dan perhatian, kini berubah menjadi pria yang dingin dan acuh tak acuh. Senyum hangat yang dulu membuatku jatuh cinta kini jarang kutemui, digantikan oleh ekspresi datar dan tatapan yang kosong. Aku seperti berbicara dengan dinding setiap kali mencoba mengajaknya berbicara. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu yang luas, menatap pantulan diriku di cermin besar. Aku terlihat sempurna, rambut tertata rapi, wajah tanpa celah berkat perawatan mahal, gaun yang selalu sesuai dengan tren terbaru. Tapi semakin lama aku menatap diriku sendiri, semakin aku merasa asing. Di mana Dinda yang dulu? Gadis yang ceria, yang penuh impian, yang tidak takut untuk tertawa lepas? Malam-malam yang seharusnya dihabiskan bersama suami berubah menjadi kesendirian yang menyakitkan. Mas Farhan selalu sibuk. Jika dia di rumah, dia lebih sering berada di ruang kerjanya, tenggelam dalam layar laptop atau sibuk dengan teleponnya. Aku mencoba memahami, mencoba berpikir bahwa ini semua hanya fase dalam pernikahan. Tapi semakin lama, semakin aku merasa hanya menjadi bagian dari dekorasi rumah ini. Aku pernah mencoba bertanya dengan hati-hati, "Mas, kenapa kita tidak seperti dulu?" Dia hanya mendesah, seolah pertanyaanku adalah gangguan dalam hidupnya. "Aku sibuk, Dinda. Jangan buat drama." Aku menelan rasa sakit itu dalam diam. Aku tidak ingin menjadi istri yang menyebalkan, yang menuntut perhatian suaminya. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang perlahan-lahan retak. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku telah kehilangan daya tarikku? Apakah aku telah menjadi istri yang membosankan? Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Bangun pagi, menyiapkan sarapan yang seringkali tidak disentuh Mas Farhan, lalu menghabiskan hari dengan kegiatan yang tampaknya glamor tetapi terasa hampa. Aku pergi ke salon, bertemu dengan teman-teman sosialitaku untuk makan siang di restoran mahal, berbelanja barang-barang yang sejujurnya tidak benar-benar aku butuhkan. Aku tersenyum, tertawa, ikut dalam percakapan seolah-olah hidupku bahagia. Tapi di dalam hati, aku merasa kosong. Setiap malam sebelum tidur, aku berbaring di ranjang yang luas, menatap langit-langit dengan pikiran yang berkecamuk. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah fase, bahwa semua pernikahan pasti mengalami masa-masa sulit. Tapi semakin lama, aku semakin sadar bahwa aku tidak lagi mengenali pernikahanku sendiri. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali Mas Farhan memelukku dengan tulus, kapan terakhir kali dia menatapku dengan cinta di matanya, kapan terakhir kali dia mengucapkan, "Aku mencintaimu," tanpa terdengar seperti sebuah kewajiban. Dan saat aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengingatnya, dadaku terasa sesak. Hidupku tampak sempurna dari luar, tetapi di dalamnya, aku hanyalah seorang wanita yang perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku yakin, di suatu tempat dalam hati Mas Farhan, masih ada cinta yang dulu membuat kami bersatu. Aku yakin ini hanya kesibukan kerja yang membuatnya berubah.
bahwa dia lelah dan butuh dukungan dariku. Jadi, aku mulai berusaha lebih keras untuk menarik perhatiannya. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan dengan penuh perhatian. Aku mencari tahu makanan favoritnya yang dulu sering dia puji, berharap aroma masakan hangat bisa membangkitkan kembali kenangan manis di antara kami. Aku bahkan belajar memasak sendiri, sesuatu yang jarang kulakukan sejak menikah karena kami selalu punya koki di rumah. Tapi pagi itu, aku berdiri di dapur dengan celemek terikat di pinggang, berusaha menciptakan sesuatu yang bisa membuatnya tersenyum. Ketika dia turun dari kamar, aku menyambutnya dengan penuh semangat. "Mas, aku masak nasi goreng favoritmu. Coba deh," ucapku dengan senyum yang kupaksakan agar tetap cerah. Dia hanya melirik sebentar ke meja makan, lalu kembali menatap layar ponselnya. "Aku nggak lapar," katanya singkat, sebelum melangkah pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh, merasa seperti seseorang yang baru saja dilemparkan ke dalam kegelapan. Aku berusaha menelan rasa sakit yang tiba-tiba menghantam dadaku. Mungkin ini belum berhasil. Mungkin aku harus mencoba cara lain. Aku mulai lebih memperhatikan penampilanku. Bukan berarti aku sebelumnya tidak merawat diri, tapi kali ini aku melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh. Aku pergi ke salon lebih sering, melakukan perawatan wajah dan tubuh yang lebih intens. Aku membeli gaun-gaun yang lebih elegan, memastikan setiap kali dia pulang ke rumah, dia melihatku dalam keadaan terbaikku. Aku berharap dia akan memperhatikanku, bahwa dia akan mengingat betapa dia dulu selalu memujiku saat aku berdandan cantik untuknya. Namun, lagi-lagi, semua itu sia-sia. Dia bahkan tidak melirikku. Aku bisa berjalan melewatinya dengan gaun baru yang kupilih dengan hati-hati, tapi dia tetap tenggelam dalam layar ponselnya. Aku bisa memakai parfum yang dulu menjadi favoritnya, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Aku bisa duduk di hadapannya, mencoba memulai obrolan ringan tentang apa saja, tapi dia hanya menjawab dengan gumaman singkat atau sekadar anggukan sebelum kembali sibuk dengan pikirannya sendiri. Aku tidak menyerah. Aku mencoba mendekatinya dengan cara lain. Aku mengajaknya makan malam di luar, berharap suasana yang lebih santai bisa membuatnya lebih terbuka. "Mas, kita makan malam di restoran tempat kita pertama kali kencan. Yuk?" tanyaku dengan hati-hati. Dia menatapku sekilas sebelum kembali mengetik sesuatu di ponselnya. "Nggak bisa, ada kerjaan." Setiap kali aku berusaha, aku hanya dihadapkan pada dinding yang semakin tebal dan dingin. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar gagal sebagai istri? Apakah ada sesuatu yang salah denganku? Apakah aku sudah kehilangan daya tarikku? Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Bangun pagi, menyiapkan sarapan yang seringkali tidak disentuh Mas Farhan, lalu menghabiskan hari dengan kegiatan yang tampaknya glamor tetapi terasa hampa. Aku pergi ke salon, bertemu dengan teman-teman sosialitaku untuk makan siang di restoran mahal, berbelanja barang-barang yang sejujurnya tidak benar-benar aku butuhkan. Aku tersenyum, tertawa, ikut dalam percakapan seolah-olah hidupku bahagia. Tapi di dalam hati, aku merasa kosong. Setiap malam sebelum tidur, aku berbaring di ranjang yang luas, menatap langit-langit dengan pikiran yang berkecamuk. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah fase, bahwa semua pernikahan pasti mengalami masa-masa sulit. Tapi semakin lama, aku semakin sadar bahwa aku tidak lagi mengenali pernikahanku sendiri. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali Mas Farhan memelukku dengan tulus, kapan terakhir kali dia menatapku dengan cinta di matanya, kapan terakhir kali dia mengucapkan, "Aku mencintaimu," tanpa terdengar seperti sebuah kewajiban. Dan saat aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengingatnya, dadaku terasa sesak. Hidupku tampak sempurna dari luar, tetapi di dalamnya, aku hanyalah seorang wanita yang perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku yakin, di suatu tempat dalam hati Mas Farhan, masih ada cinta yang dulu membuat kami bersatu. Aku yakin ini hanya kesibukan kerja yang membuatnya berubah, bahwa dia lelah dan butuh dukungan dariku. Jadi,
Aku mulai berusaha lebih keras untuk menarik perhatiannya. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan dengan penuh perhatian. Aku mencari tahu makanan favoritnya yang dulu sering dia puji, berharap aroma masakan hangat bisa membangkitkan kembali kenangan manis di antara kami. Aku bahkan belajar memasak sendiri, sesuatu yang jarang kulakukan sejak menikah karena kami selalu punya koki di rumah. Tapi pagi itu, aku berdiri di dapur dengan celemek terikat di pinggang, berusaha menciptakan sesuatu yang bisa membuatnya tersenyum. Ketika dia turun dari kamar, aku menyambutnya dengan penuh semangat. "Mas, aku masak nasi goreng favoritmu. Coba deh," ucapku dengan senyum yang kupaksakan agar tetap cerah. Dia hanya melirik sebentar ke meja makan, lalu kembali menatap layar ponselnya. "Aku nggak lapar," katanya singkat, sebelum melangkah pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh, merasa seperti seseorang yang baru saja dilemparkan ke dalam kegelapan. Aku berusaha menelan rasa sakit yang tiba-tiba menghantam dadaku. Mungkin ini belum berhasil. Mungkin aku harus mencoba cara lain. Aku mulai lebih memperhatikan penampilanku. Bukan berarti aku sebelumnya tidak merawat diri, tapi kali ini aku melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh. Aku pergi ke salon lebih sering, melakukan perawatan wajah dan tubuh yang lebih intens. Aku membeli gaun-gaun yang lebih elegan, memastikan setiap kali dia pulang ke rumah, dia melihatku dalam keadaan terbaikku. Aku berharap dia akan memperhatikanku, bahwa dia akan mengingat betapa dia dulu selalu memujiku saat aku berdandan cantik untuknya. Namun, lagi-lagi, semua itu sia-sia. Dia bahkan tidak melirikku. Aku bisa berjalan melewatinya dengan gaun baru yang kupilih dengan hati-hati, tapi dia tetap tenggelam dalam layar ponselnya. Aku bisa memakai parfum yang dulu menjadi favoritnya, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Aku bisa duduk di hadapannya, mencoba memulai obrolan ringan tentang apa saja, tapi dia hanya menjawab dengan gumaman singkat atau sekadar anggukan sebelum kembali sibuk dengan pikirannya sendiri. Aku tidak menyerah. Aku mencoba mendekatinya dengan cara lain. Aku mengajaknya makan malam di luar, berharap suasana yang lebih santai bisa membuatnya lebih terbuka. "Mas, kita makan malam di restoran tempat kita pertama kali kencan. Yuk?" tanyaku dengan hati-hati. Dia menatapku sekilas sebelum kembali mengetik sesuatu di ponselnya. "Nggak bisa, ada kerjaan." Setiap kali aku berusaha, aku hanya dihadapkan pada dinding yang semakin tebal dan dingin. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar gagal sebagai istri? Apakah ada sesuatu yang salah denganku? Apakah aku sudah kehilangan daya tarikku? Aku mulai menyesali semua waktu yang kuhabiskan untuk berusaha. Seolah-olah aku ini seorang wanita putus asa yang memohon sedikit perhatian dari suaminya sendiri. Malam-malamku dihabiskan dengan memikirkan berbagai kemungkinan. Apakah dia hanya sibuk? Apakah dia mulai bosan denganku? Atau lebih buruk lagi, apakah ada orang lain? Aku berusaha menepis pikiran itu, karena aku tidak siap menghadapi kenyataan yang lebih menyakitkan. Tapi semakin aku mencoba mengabaikan, semakin rasa curiga itu tumbuh. Aku duduk sendirian di balkon kamar kami, menatap langit malam yang penuh bintang. Dulu, kami sering duduk bersama di sini, berbicara tentang impian, rencana masa depan, hal-hal kecil yang membuat kami tertawa. Tapi sekarang, aku hanya ditemani oleh kesunyian. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam pernikahan ini? Berapa lama lagi aku bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam usaha yang sia-sia ini selamanya. Hari itu, aku merasa sangat lelah. Bukan hanya fisikku, tapi juga jiwaku. Aku merasa seperti berjalan di dalam lorong gelap tanpa ujung, tanpa tahu harus kemana mencari cahaya. Mas Farhan sudah benar-benar berubah. Setiap usaha yang kulakukan untuk menyelamatkan hubungan ini terasa sia-sia. Aku merasa seperti berbicara dengan tembok yang dingin dan tak bernyawa. Karena merasa butuh udara segar,
Aku memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe kecil yang baru dibuka di dekat rumah. Aku hanya ingin duduk sendirian, menikmati secangkir kopi tanpa harus berpikir tentang rumah yang terasa semakin asing. Kafe itu cukup sepi sore itu. Hanya ada beberapa orang yang duduk dengan laptop mereka, sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Aku memilih tempat di pojok, berharap bisa menikmati ketenangan tanpa gangguan. Saat aku sedang menikmati kopi dan memandangi hujan gerimis di luar, seseorang tiba-tiba berdiri di hadapanku. Seorang pria dengan wajah ramah dan senyum yang tulus. Dia tinggi, dengan rambut yang sedikit berantakan tapi tetap terlihat rapi. Dari jas putih yang dikenakannya, aku bisa langsung menebak dia seorang dokter. "Maaf, sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya," katanya dengan suara yang hangat. Aku mengerutkan kening, berusaha mengingat apakah aku pernah bertemu dengannya. Tapi wajahnya terasa asing. "Benarkah? Di mana?" tanyaku, mencoba bersikap sopan meskipun aku tidak dalam mood untuk berbincang dengan orang asing. Dia tersenyum. "Aku dokter di rumah sakit tempat ayahmu dulu dirawat." Aku terkejut. Ingatanku langsung kembali ke masa-masa saat ayahku dirawat di rumah sakit beberapa tahun lalu. Aku ingat ada seorang dokter muda yang sering datang ke ruangan ayah, memberikan penjelasan dengan sabar tentang kondisinya. Saat itu, aku tidak terlalu memperhatikannya karena pikiranku penuh dengan kekhawatiran terhadap kesehatan ayah. "Oh, ya, aku ingat sekarang," ujarku pelan. "Jadi, kamu masih bekerja di rumah sakit itu?" Dia mengangguk. "Iya, masih. Aku Vicky, dokter spesialis penyakit dalam. Senang bisa bertemu lagi denganmu. Kamu Dinda kan?" Aku terdiam sejenak. Sudah lama sekali rasanya sejak ada seseorang yang menyebut namaku dengan cara seperti itu. Hangat, tanpa ada nada dingin atau acuh tak acuh seperti yang biasa ku dengar dari Mas Farhan. Ada sesuatu dalam cara Vicky berbicara yang membuatku merasa nyaman. Obrolan kami mengalir begitu saja. Seolah-olah kami adalah dua teman lama yang akhirnya bertemu kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Dia bercerita tentang pekerjaannya di rumah sakit, tentang pasien-pasiennya, tentang bagaimana dia selalu ingin menjadi dokter sejak kecil. Aku mendengarkannya dengan penuh perhatian, menikmati bagaimana dia berbicara dengan penuh antusiasme dan ketulusan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa didengar. Vicky tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri, tapi juga bertanya tentang hidupku. Dia bertanya apakah aku baik-baik saja, bagaimana kabar ibuku, bagaimana kehidupanku setelah ayah meninggal. Aku hampir lupa bagaimana rasanya memiliki seseorang yang benar-benar peduli dan ingin tahu tentang diriku, bukan sekadar basa-basi. Ketika aku menceritakan sedikit tentang pekerjaanku dan kehidupanku yang sekarang, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku tidak ingin terlalu banyak berbicara tentang masalah rumah tanggaku, jadi aku hanya mengatakan bahwa aku sedang mengalami masa sulit. Tapi meskipun aku tidak menceritakan semuanya, Vicky sepertinya bisa melihat kesedihan yang berusaha ku sembunyikan. "Kau tahu, Dinda," katanya sambil menyesap kopinya. "Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, berpikir bahwa kita harus selalu kuat dan terus bertahan. Bahkan ketika kita sudah terluka begitu dalam. Tapi tidak apa-apa untuk mengakui bahwa kita butuh bantuan. Tidak apa-apa untuk mencari kebahagiaan kita sendiri." Aku terdiam. Kata-katanya begitu sederhana, tapi menyentuh sesuatu di dalam diriku. Aku sudah terlalu lama berusaha menjadi istri yang sempurna, berusaha mempertahankan sesuatu yang mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi apakah aku benar-benar masih bahagia? Hari itu, aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Aku merasa sedikit lebih ringan setelah berbicara dengan Vicky, tapi di saat yang sama, ada perasaan bersalah yang mulai tumbuh di hatiku. Aku masih menikah. Seharusnya aku tidak merasa seperti ini hanya karena berbincang dengan pria lain. Tapi mengapa kebersamaan dengan Vicky terasa jauh lebih nyaman dibandingkan dengan suamiku sendiri? Aku berusaha mengabaikan perasaan itu. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa pertemuan ini hanyalah kebetulan. Bahwa aku hanya senang bertemu dengan seseorang yang bisa membuatku merasa dihargai lagi.
Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Sejak pertemuanku dengan Vicky di kafe, pikiranku semakin dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak mampu kuabaikan. Aku tidak ingin mengkhianati pernikahanku, tapi aku juga tidak bisa menutupi kenyataan bahwa kehadiran Vicky memberiku rasa nyaman yang sudah lama tidak kurasakan. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan kembali fokus pada rumah tanggaku, berharap masih ada sesuatu yang bisa diselamatkan dari pernikahan ini. Namun, semakin aku berusaha, semakin aku merasa seperti menggenggam pasir. Semakin erat aku menggenggam, semakin ia jatuh dari sela-sela jariku. Mas Farhan semakin jarang pulang tepat waktu. Jika dulu dia masih berusaha memberikan alasan, kini dia bahkan tidak repot-repot mencari pembenaran. Meeting, katanya singkat suatu malam ketika aku bertanya kenapa dia pulang larut. Aku melihat jam dinding. Pukul 11 malam. Mataku meneliti wajahnya, mencari tanda-tanda kelelahan yang biasanya dimiliki orang yang benar-benar sibuk bekerja. Namun, wajahnya tampak segar, tidak menunjukkan tanda-tanda kepenatan setelah seharian bekerja. Aku mencoba menepis kecurigaanku. Mungkin memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi perasaan gelisah itu terus menghantuiku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak terlalu kupedulikan. Bau parfum asing yang samar di bajunya, cara dia selalu membawa ponselnya kemanapun bahkan ke kamar mandi, dan betapa cepatnya dia menyembunyikan layar ponselnya setiap kali aku mendekat. Suatu malam, aku mendengar suara tawa pelan dari kamar mandi. Aku terbangun karena suara itu dan mendapati bahwa tempat tidur di sebelahku kosong. Dengan hati-hati, aku berjalan ke arah kamar mandi dan mendekatkan telingaku ke pintu. Suara Mas Farhan terdengar jelas, lebih lembut dan hangat daripada cara dia berbicara padaku selama bertahun-tahun terakhir. "Kamu bikin aku kangen terus." Suaranya terdengar seperti bisikan penuh godaan. Aku merasa seperti seseorang baru saja menarik napasku dengan paksa. Tanganku bergetar saat aku menempelkan dahi ke pintu, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Aku ingin mendobrak pintu itu, ingin berteriak dan menanyakan siapa yang sedang dia ajak bicara. Tapi aku tidak bisa. Aku terlalu takut menghadapi kenyataan yang sudah lama kurasakan, tapi selalu kuingkari. Saat dia keluar dari kamar mandi, dia tampak terkejut melihatku berdiri di tengah kamar dengan mata memerah. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Suaranya terdengar biasa saja, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku ingin bertanya, ingin mendesaknya untuk mengakui apa yang baru saja kudengar. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah, "Kenapa kamu sering pulang terlambat?" Dia menghela napas, tampak kesal. "Dinda, aku capek. Aku bekerja untuk kita, untuk rumah tangga ini. Bisa tidak, sekali saja, kau tidak bersikap mencurigakan seperti ini?" Aku terdiam. Bagaimana bisa dia membalikan keadaan, seolah-olah aku yang berbuat salah? Aku tidak ingin bertengkar, tapi aku juga tidak ingin terus dibohongi. Aku hanya ingin tahu, "Mas, aku istrimu. Bukankah aku berhak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu?" Dia tertawa sinis. "Hidupku bukan cuma tentang kamu, Dinda. Aku punya urusan lain juga." Jawabannya menusukku lebih dalam daripada yang kuduga. Aku tahu bahwa dia telah berubah, tapi mendengarnya mengatakannya dengan begitu enteng membuatku sadar bahwa aku benar-benar kehilangan pria yang dulu kucintai. Malam itu, aku tidur membelakanginya, tapi mataku tetap terbuka. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri lagi. Ada sesuatu yang disembunyikannya, dan aku harus mencari tahu kebenarannya, meskipun itu akan menghancurkan hatiku lebih dari yang sudah terjadi. Malam itu, setelah pertengkaran kecil kami, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Mas Farhan terus berputar di kepalaku, menambah sesak yang sudah menghimpit dadaku sejak beberapa bulan terakhir. Aku berusaha mencari alasan untuk tetap percaya padanya, tetapi kenyataan semakin sulit untuk diabaikan. Aku membalikan tubuhku,
menatap sosoknya yang tertidur lelap di sampingku. Betapa mudahnya dia terlelap, seolah-olah tidak ada yang salah. Saat itulah mataku tertuju pada ponselnya yang tergeletak di atas nakas di samping tempat tidur. Biasanya, dia selalu membawanya kemana-mana, tetapi kali ini dia lupa. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya tidak melanggar privasinya. Tapi di saat yang sama, aku juga tahu bahwa aku harus menemukan jawaban atas semua kecurigaanku. Tanganku gemetar saat aku meraih ponselnya. Layar terkunci, tapi entah bagaimana, jemariku secara otomatis mengetik tanggal lahirnya, dan layar pun terbuka. Jantungku berdetak semakin cepat saat aku menggulir daftar chat di aplikasi perpesanan. Aku mencari sesuatu yang mencurigakan, tetapi banyak pesan yang tampaknya telah dihapus. Itu saja sudah cukup mencurigakan. Kemudian, aku beralih ke galeri foto dan video. Aku tidak tahu apa yang kucari, tetapi firasatku mengatakan bahwa aku harus terus mencari. Aku menggulir layar ke bawah, membuka folder-folder tersembunyi yang tidak pernah kutahu ada di ponselnya. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah video yang akan menghancurkan segala harapan terakhirku. Dengan napas tertahan, aku mengetuk layar untuk memutar video itu. Gambar bergerak memenuhi layar ponsel, dan seketika itu juga, seluruh dunia di sekelilingku runtuh. Di dalam video itu, Mas Farhan sedang duduk di sebuah restoran, tertawa lepas bersama seorang wanita. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang yang tergerai sempurna dan senyum yang berseri-seri. Cara mereka saling berpandangan, cara Mas Farhan menggenggam tangannya di atas meja, semuanya terasa begitu akrab, begitu intim. Hatiku mencelos saat melihatnya menyentuh pipi wanita itu dengan penuh kelembutan. Sentuhan yang bahkan sudah lama tidak pernah lagi ia berikan kepadaku. Aku menelan ludah, berusaha meredam gejolak di dadaku. Namun, semakin aku menyaksikan video itu, semakin aku merasa hancur. Di bagian akhir video, Mas Farhan membungkuk mendekati wanita itu dan mengecup bibirnya. Aku terdiam. Waktu seakan berhenti. Tanganku melemah, hampir menjatuhkan ponsel dari genggamanku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, tetapi aku terlalu terkejut untuk menangis. Ini nyata. Ini bukan sekadar dugaan atau kecurigaan. Bukti ada di depan mataku. Mas Farhan benar-benar berselingkuh. Aku menoleh ke arahnya yang masih tertidur pulas di sampingku. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan sedikitpun tanda bersalah. Aku merasa marah, kecewa, dan terhina pada saat yang bersamaan. Bagaimana dia bisa melakukan ini kepadaku? Apa aku tidak cukup baik? Apa aku hanya sekadar istri yang tidak lagi berharga baginya? Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar. Aku bisa saja langsung membangunkannya saat itu juga, melemparkan ponsel ke arahnya, dan menuntut penjelasan. Tapi aku menahan diri. Aku butuh lebih dari sekadar emosi. Aku butuh bukti lebih kuat, bukti yang tak bisa dia sangkal atau putar balikan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke depan, bertanya-tanya bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Aku mengira hidupku sempurna, bahwa pernikahan kami hanyalah mengalami pasang surut biasa. Tapi ternyata, semua yang kupikirkan tentang pernikahan ini hanyalah kebohongan. Dan sekarang, aku harus memutuskan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Pagi itu, udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin hanya perasaanku saja. Setelah semalaman tidak tidur, pikiranku penuh dengan berbagai kemungkinan. Aku memandangi ponsel Mas Farhan yang masih ada di tanganku. Video itu masih ada di layar. Seolah-olah ingin mengejekku, mengingatkanku bahwa pernikahan ini sudah berantakan. Aku menatap sosok suamiku yang masih terlelap. Wajahnya begitu damai, seakan-akan dia tidak punya dosa. Rasanya aku ingin membangunkannya saat itu juga, berteriak di wajahnya, menuntut penjelasan. Tapi aku tahu, ini bukan pertengkaran biasa. Ini bukan hanya soal salah paham atau miskomunikasi.
Ini tentang pengkhianatan, tentang kepercayaan yang telah dia hancurkan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku harus menghadapinya dengan kepala dingin. Esok harinya, setelah Mas Farhan berangkat kerja, aku duduk di kamar dengan tangan gemetar. Nafasku terasa berat, seolah ada beban besar yang menghimpit dadaku. Bertahun-tahun aku hidup di sana, membangun impian yang kini hancur berkeping-keping. Tapi aku tahu, aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri sebelum aku benar-benar tenggelam dalam luka yang diciptakan oleh pernikahan ini. Aku menatap layar ponsel, ada satu nama yang muncul di pikiranku. Vicky. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengetik pesan. Aku butuh seseorang untuk bicara. Bisa bertemu? Hanya butuh beberapa detik sebelum pesan itu dibalas. Tentu. Di mana kau sekarang? Aku menyebutkan lokasi, dan dia langsung membalas bahwa dia akan segera datang. Aku tidak tahu mengapa aku memilihnya untuk menjadi tempatku bersandar. Mungkin karena selama ini dia adalah satu-satunya orang yang selalu mendengarkanku tanpa menghakimi. Atau mungkin, jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku bisa mempercayainya. Tak lama, Vicky tiba. Dia keluar dari mobilnya, berjalan cepat ke arahku dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Tanpa berkata apa-apa, dia membuka pintu mobilku, lalu duduk di kursi penumpang. Dinda, kau baik-baik saja? Aku menatapnya sejenak sebelum akhirnya tak bisa lagi menahan air mataku. Segala emosi yang kutahan sejak tadi akhirnya pecah. Aku menangis terseduh-seduh di hadapannya, membiarkan semua luka yang selama ini kusembunyikan keluar tanpa filter. Vicky tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunggu, membiarkanku meluapkan semua perasaan yang selama ini tertahan. Setelah beberapa menit, saat tangisku mulai mereda, dia mengulurkan tisu. Dinda, aku tidak akan bertanya jika kau belum siap untuk bicara. Tapi aku di sini. Kau tidak sendirian. Kata-kata itu sederhana, tetapi entah kenapa begitu menenangkan. Aku mengusap wajahku, mencoba mengatur napas sebelum akhirnya berkata dengan suara serak. Aku meninggalkan rumah, Vicky. Aku tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan itu. Dia mengangguk, ekspresinya penuh pemahaman. Aku mengerti. Dan kau tahu apa? Aku bangga padamu. Aku terkejut. Bangga. Ya, katanya tegas. Karena kau memilih dirimu sendiri. Kau memilih untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat daripada bertahan hanya karena takut sendirian. Itu adalah keputusan yang sangat berani, Dinda. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Selama ini, aku selalu merasa bahwa meninggalkan pernikahan adalah tanda kegagalan. Tapi Vicky melihatnya sebagai keberanian. Sesuatu dalam hatiku terasa lebih ringan mendengar itu. Kau mau kemana sekarang? Tanyanya. Aku menggeleng. Aku masih ingin di rumah untuk mengumpulkan lebih banyak bukti, kemudian aku akan mengungkapkan semuanya di depan Mas Farhan. Aku juga belum siap untuk kembali ke rumah ibuku. Aku hanya butuh waktu untuk menyelesaikan ini semua. Vicky menatapku beberapa saat sebelum akhirnya berkata, kalau begitu, kabari aku jika kamu butuh sesuatu. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian dalam keadaan seperti ini. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Untuk saat ini, Vicky adalah satu-satunya orang yang bisa memberiku bantuan. Kami menghabiskan waktu di sebuah kafe kecil yang tenang. Vicky tidak mendesakku untuk berbicara lebih banyak. Tetapi dia ada di sana, mendengarkan setiap kali aku ingin mengungkapkan sesuatu. Aku menceritakan bagaimana aku menemukan video itu, bagaimana konfrontasi dengan Farhan terjadi, dan bagaimana aku akhirnya mengambil keputusan untuk pergi. Vicky tidak pernah sekalipun menghakimi. Dia tidak mengatakan bahwa aku bodoh karena bertahan selama ini, atau bahwa aku seharusnya sudah pergi sejak dulu. Dia hanya ada di sana, menjadi pendengar yang baik, seseorang yang memberiku ruang untuk merasa tanpa rasa malu atau takut. Saat malam mulai larut, aku merasa lebih tenang.
Aku menyadari bahwa aku masih memiliki perjalanan panjang di depan. Tetapi setidaknya, untuk saat ini, aku tahu bahwa aku tidak harus menghadapinya sendirian. Ketika hendak pulang, dia berkata dengan suara lembut, "Dinda, tidak apa-apa untuk merasa hancur. Tapi jangan lupa bahwa kau juga bisa membangun dirimu kembali. Dan aku akan ada di sini, kapanpun kau butuh seseorang untuk bersandar." Aku menatapnya, hatiku terasa hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Terima kasih, Vicky." Dia tersenyum. "Kapanpun, Dinda. Kapanpun." Aku menatapnya lalu kami berpisah. Aku pulang ke rumah dengan tekad untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Ketika bukti yang kupunya sudah cukup, aku akan meninggalkan Mas Farhan. Aku sampai di rumah lebih awal 30 menit sebelum akhirnya Mas Farhan pulang. Mas Farhan pulang dengan wajah lelah. Aku sengaja tak mengatakan apapun agar semuanya tampak biasa saja. Ketika Mas Farhan sudah membersihkan badannya dan sudah terlelap, aku diam-diam mengecek teleponnya untuk mencari lebih banyak bukti. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Bukti yang kucari akhirnya ada di hadapanku. Chat mesra, foto-foto berdua, bahkan rekaman suara panggilan yang menunjukkan betapa akrabnya mereka. Aku membaca satu persatu pesan itu dengan mata yang mulai panas. "Sayang, aku merindukanmu." Begitu tulis wanita itu, diikuti dengan balasan dari Mas Farhan yang sama mesranya. Dadaku sesak. Aku ingin menyangkal semuanya. Ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi bagaimana mungkin? Bukti ini terlalu jelas, terlalu nyata untuk diabaikan. Aku sudah mencurigainya selama berbulan-bulan, dan kini kecurigaanku terjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Aku mengusap wajahku, mencoba berpikir jernih. Aku bisa saja langsung menghadapi Mas Farhan saat itu juga, menumpahkan semua kemarahanku, menuntut jawaban. Tapi aku tahu dia akan mengelak. Dia akan menyalahkanku, seperti yang selalu dia lakukan. Aku tidak ingin masuk ke dalam jebakan itu lagi. Kali ini, aku harus pintar. Aku mengambil napas dalam-dalam lalu mengirimkan bukti-bukti itu ke ponselku sendiri, memastikan semuanya tersimpan dengan aman. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Jika aku harus berpisah, aku ingin melakukannya dengan kepala tegak, bukan sebagai korban yang ditinggalkan tanpa perlawanan. Beberapa hari berikutnya, aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, tetapi dalam hati, aku mengamati setiap gerak-geriknya. Mas Farhan semakin sering pulang larut malam, semakin sering menghindari tatapanku, dan semakin sering beralasan bahwa dia sibuk dengan pekerjaan. Malam itu, aku menunggunya pulang. Aku sudah menyiapkan semuanya. Pikiranku, hatiku, dan bukti-bukti yang akan kupaparkan. Ketika dia akhirnya masuk rumah dengan wajah lelah, aku menatapnya tanpa ekspresi. "Kita perlu bicara," kataku, suaraku datar. Dia menghela napas panjang, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. "Dinda, aku lelah. Bisa kita bicarakan besok saja?" Aku menggeleng. "Tidak, ini penting." Aku mengambil ponselku dan menunjukkan chat serta foto-foto yang kutemukan. Ekspresi wajahnya berubah. Sekejap, dia tampak terkejut. Tetapi dengan cepat dia menguasai dirinya sendiri. "Dari mana kau dapat ini?" tanyanya, bukan dengan nada bersalah, tetapi dengan nada menantang. "Apa itu penting?" Aku menatapnya tajam. "Kau sudah berbohong padaku selama ini, Farhan. Aku sudah berusaha memperbaiki hubungan kita, tapi kau justru menghancurkannya." Dia tertawa sinis. "Oh, jadi sekarang kau ingin menyalahkanku? Dinda, kau sendiri yang membuat pernikahan ini membosankan. Kau terlalu sibuk dengan perasaanmu sendiri sampai tidak pernah peduli pada kebutuhanku." Aku menatapnya tak percaya. "Jadi, ini salahku? Perselingkuhanmu ini salahku?" Dia mengangkat bahu. "Kalau kau cukup baik sebagai istri, aku tidak akan mencari orang lain."
Kata-katanya seperti pisau yang menancap di dadaku. Hatiku berteriak ingin marah, ingin menghancurkan semuanya. Tapi aku tidak akan memberinya kepuasan untuk melihatku hancur. Aku mengambil napas panjang, mencoba mengendalikan diriku. Kalau begitu, aku tidak akan menahannya lebih lama lagi, kataku dengan suara mantap. Aku akan mengajukan cerai. Dia menatapku, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kau bercanda, kan? Aku menggeleng. Aku sudah cukup menderita, Farhan. Aku tidak akan bertahan dalam pernikahan yang penuh kebohongan ini. Dia tertawa, tetapi tawanya penuh sarkasme. Kau pikir kau bisa hidup tanpaku? Kau tidak akan kemana-mana, Dinda. Kau butuh aku. Aku menatapnya tanpa gentar. Tidak, Farhan. Justru kaulah yang akan kehilangan segalanya. Aku berbalik, meninggalkannya berdiri di ruang tamu dengan ekspresi terkejut. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku tahu perjalananku masih panjang, tetapi aku sudah mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah malam itu, aku tahu tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di kamar, duduk di tepi ranjang dengan mata yang terasa berat karena kurang tidur. Aku sudah memikirkan semua kemungkinan, mencari-cari alasan untuk tetap bertahan. Tetapi jawabannya selalu sama, aku harus pergi. Bukan karena aku takut menghadapi Mas Farhan, bukan karena aku ingin lari dari masalah, tetapi karena aku akhirnya menyadari bahwa bertahan dalam pernikahan ini hanya akan menghancurkanku lebih dalam. Aku telah memberikan segalanya, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan sesuatu yang sudah lama mati. Tapi aku tidak bisa sendirian. Aku tidak bisa terus mencintai seseorang yang bahkan tidak peduli jika aku ada atau tidak. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata yang dulu berbinar kini terlihat kosong. Wajahku yang dulu penuh senyuman kini dihiasi garis-garis kelelahan dan kekecewaan. Aku bahkan hampir tidak mengenali diriku sendiri. Di mana Dinda yang dulu? Perempuan yang ceria, penuh impian, dan percaya bahwa pernikahan adalah tempat di mana cinta bisa tumbuh? Aku menghela napas panjang, lalu mengambil ponselku. Tanganku sedikit gemetar saat aku mencari kontak pengacara yang direkomendasikan oleh seorang teman lama. Aku tahu, ini akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku menekan tombol panggil, dan dalam hitungan detik, suara seorang pria menjawab dari seberang sana. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Aku menutup mata sejenak, mengumpulkan keberanian. Lalu, dengan suara mantap, aku berkata, saya ingin mengajukan gugatan cerai. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, ada sesuatu yang terasa lepas dari dalam dadaku. Seolah-olah beban bertahun-tahun perlahan mulai terangkat. Aku berbicara dengan tenang, menjelaskan situasiku, dan mendengarkan prosedur yang harus aku jalani. Tidak mudah, tetapi aku siap. Aku tidak akan mundur. Ketika panggilan itu berakhir, aku duduk diam untuk beberapa saat. Aku membiarkan diriku merasakan setiap emosi yang bergejolak di dalam hati. Ada kesedihan? Tentu saja. Aku pernah mencintai Mas Farhan dengan seluruh hatiku. Aku pernah membayangkan bahwa kami akan bersama selamanya. Tapi ada juga kelegaan. Akhirnya, aku membuat keputusan untuk diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan segelas teh di tangan, menunggu Mas Farhan pulang. Aku sudah siap. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi keraguan. Ketika dia akhirnya masuk, dengan wajah yang masih dipenuhi keangkuhan, aku menatapnya lurus-lurus. Aku sudah mengajukan gugatan cerai, kataku tanpa basa-basi. Dia berhenti di ambang pintu, lalu tertawa kecil, seolah-olah aku baru saja mengatakan sesuatu yang konyol. Dinda, kau tidak akan bisa melakukannya. Kau terlalu takut kehilangan kenyamanan ini. Aku tersenyum tipis. Kenyamanan apa, Farhan? Rumah besar ini? Mobil mewah?
Semua ini tidak berarti apa-apa jika aku tidak bahagia. Dia mendekat, menatapku tajam. Dan kau pikir kau bisa hidup tanpa aku? Aku menegakkan punggungku. Ya, aku bisa. Dan aku akan membuktikannya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu dalam matanya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kecemasan. Mungkin dia baru menyadari bahwa aku benar-benar serius. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku telah mengambil keputusan, dan aku tidak akan mundur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu seberapa sulit jalan yang harus kutempuh. Tapi satu hal yang kutahu dengan pasti, aku akhirnya memilih diriku sendiri. Proses perceraian itu tidak mudah. Mas Farhan tidak terima ketika aku benar-benar mengajukan gugatan. Dia mencoba menunda-nunda, membuat segalanya lebih rumit, bahkan berusaha menakut-nakutiku dengan ancaman finansial. Kau pikir bisa hidup tanpa uangku, Dinda? Kau tidak punya apa-apa tanpa aku, katanya dengan nada penuh kesombongan. Tapi aku tidak gentar. Aku sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi semuanya. Aku tidak peduli berapa banyak harta yang harus kutinggalkan, yang aku inginkan hanyalah kebebasan. Dalam proses ini, aku melihat sisi Mas Farhan yang lebih gelap lagi. Dia berusaha mencoreng namaku, menyebarkan gosip bahwa akulah yang berselingkuh. Dia menghasut keluarganya agar membenciku, membuatku seolah-olah aku istri yang tidak tahu bersyukur. Tapi aku sudah tidak peduli lagi dengan citra yang coba dia rusak. Aku tahu kebenaran, dan itu sudah cukup. Namun, hidup memiliki cara unik untuk menyeimbangkan segalanya. Saat perceraianku dengan Mas Farhan hampir selesai, masalah lain datang menghampirinya. Bisnisnya mulai goyah. Awalnya hanya rumor kecil tentang transaksi keuangan yang mencurigakan, lalu berkembang menjadi investigasi besar-besaran. Berita itu menyebar dengan cepat, dan dalam hitungan minggu, reputasi bisnisnya yang dulu cemerlang mulai runtuh. Aku tidak akan pernah lupa hari ketika aku melihatnya di berita. Di layar televisi, wajahnya terpampang dengan ekspresi tegang saat dikerumuni wartawan. Pengusaha sukses Farhan Aditama tersandung kasus dugaan penggelapan dana. Begitu bunyi salah satu headline. Aku menatap layar itu dengan perasaan campur aduk. Aku tidak merasakan kepuasan, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Karma telah bekerja dengan sendirinya. Saat itu, aku menyadari satu hal. Aku tidak perlu membalas dendam. Hidup sudah melakukannya untukku. Dulu, Mas Farhan merasa bahwa dia berada di atas segalanya. Dia berpikir bisa mempermainkan orang lain, mengkhianati kepercayaan, dan tetap lolos tanpa konsekuensi. Tapi sekarang, semua yang dia banggakan perlahan-lahan hancur. Aku tidak perlu menghubunginya. Aku tidak merasa perlu menegaskan kepadanya bahwa inilah akibat dari perbuatannya sendiri. Aku hanya melanjutkan hidupku, fokus pada kebebasanku sendiri. Beberapa bulan setelah perceraian kami resmi, aku mendapat kabar bahwa Mas Farhan benar-benar kehilangan segalanya. Rumah yang dulu kami tinggali telah dijual untuk membayar hutangnya. Mobil-mobil mewahnya disita. Perempuan yang dulu menjadi selingkuhannya pun meninggalkannya begitu masalah keuangannya mulai muncul. Aku mendengar dari seorang teman lama bahwa dia sekarang hidup dalam kesendirian. Tidak ada yang benar-benar peduli padanya lagi. Semua orang yang dulu mendekatinya karena kekayaannya kini menghilang satu persatu. Aku hanya bisa tersenyum kecil saat mendengar kabar itu. Bukan karena aku bahagia melihatnya jatuh, tapi karena aku bersyukur bahwa aku sudah tidak lagi menjadi bagian dari dunianya. Aku telah melangkah maju, meninggalkan semua luka dan penghinaan yang pernah dia berikan padaku. Aku kini adalah perempuan yang lebih kuat, lebih mandiri, dan tidak lagi takut menghadapi dunia sendirian. Karma bekerja dengan cara yang misterius, dan aku tidak perlu melakukan apapun untuk melihatnya terjadi. Aku hanya perlu melanjutkan hidupku dengan kepala tegak, karena akhirnya, aku telah menemukan kebebasan yang selama ini kucari. Setelah perceraian itu resmi, aku merasa seperti burung yang baru saja keluar dari sangkar. Awalnya,
Ada rasa asing yang menyelinap di hatiku. Aku tidak lagi tinggal di rumah mewah dengan perabotan mahal. Tidak lagi memiliki supir yang siap mengantar kemanapun aku mau. Dan tidak lagi ada rutinitas berpura-pura bahagia di depan orang lain. Tapi, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar bebas. Aku mulai menjalani hidup yang lebih sederhana. Aku pindah ke sebuah apartemen kecil yang cukup nyaman untukku sendiri. Tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya sebuah tempat yang bisa benar-benar menjadi ruanganku sendiri. Setiap pagi, aku bangun tanpa harus merasa cemas akan kehadiran seseorang yang mengabaikanku. Aku bisa memilih sendiri apa yang ingin ku makan, kemana aku ingin pergi, dan bagaimana aku ingin menjalani hariku tanpa ada tekanan dari siapapun. Tapi, di balik semua kebebasan itu, aku juga sadar bahwa aku harus mencari cara untuk membangun kembali hidupku. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam bayang-bayang Mas Farhan. Aku terbiasa menjadi istri seseorang, bukan individu yang mandiri. Kini, aku harus mencari tahu siapa aku sebenarnya, apa yang aku inginkan dalam hidup, dan bagaimana aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Langkah pertamaku adalah mulai belajar kembali. Aku mendaftarkan diri dalam beberapa kursus online, mulai dari bisnis kecil-kecilan, keuangan pribadi, hingga psikologi diri. Aku ingin memahami banyak hal yang dulu tidak pernah kupedulikan, karena aku terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Aku ingin bisa mengelola hidupku sendiri, bukan hanya bergantung pada orang lain untuk mencukupi kebutuhanku. Selain itu, aku juga mulai mengeksplorasi hobi yang pernah kutinggalkan. Aku selalu menyukai menulis, tapi dulu aku tidak pernah punya waktu untuk itu. Kini, setiap malam, aku duduk di depan laptopku dan mulai menuangkan pikiranku dalam kata-kata. Aku menulis tentang perjalananku, tentang luka yang kuterima, dan tentang bagaimana aku mulai menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak pernah kuduga. Dalam proses pencarian identitas baru ini, aku juga belajar untuk mencintai diriku sendiri. Dulu, aku selalu merasa bahwa aku harus menjadi cukup untuk dicintai oleh orang lain. Aku harus cukup cantik, cukup menarik, cukup patuh, cukup menyenangkan. Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku tidak perlu menjadi cukup untuk siapapun selain diriku sendiri. Aku berharga karena aku adalah aku, bukan karena validasi dari orang lain. Salah satu momen yang benar-benar membuatku sadar akan perubahan dalam diriku adalah ketika aku pergi ke kafe seorang diri untuk pertama kalinya setelah perceraian. Dulu, aku tidak pernah bisa membayangkan makan sendirian di tempat umum tanpa merasa aneh. Tapi hari itu, aku duduk di sudut kafe dengan secangkir kopi dan sebuah buku di tanganku, menikmati waktu tanpa merasa perlu ditemani siapapun. Itu adalah kebahagiaan kecil, tapi bagiku, itu adalah kemenangan besar. Tentu saja, perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana aku merasa takut akan masa depan, ada saat-saat di mana aku meragukan keputusanku, dan ada malam-malam di mana aku merasa sendirian. Tapi aku tahu bahwa aku sedang dalam proses. Aku sedang membangun kembali hidupku, selangkah demi selangkah, dengan kekuatan yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Kini, aku tidak lagi melihat masa laluku sebagai kegagalan, tapi sebagai pelajaran. Aku tidak lagi merasa bahwa aku kehilangan sesuatu. Sebaliknya, aku justru mendapatkan kembali diriku yang dulu hilang. Aku sedang dalam perjalanan untuk menemukan versi terbaik dari diriku sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar hidup. Setelah semua yang terjadi dalam hidupku, aku tidak menyangka bahwa Vicky masih tetap ada di sisiku. Sejak awal, dia tidak pernah menuntut apapun dariku. Dia hanya menjadi pendengar yang baik. Seseorang yang mengerti betapa rapuhnya hatiku setelah perceraian yang menyakitkan itu. Hubungan kami berkembang secara alami, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Tapi meskipun begitu, aku tetap ragu. Aku tidak ingin terburu-buru masuk ke dalam hubungan baru, hanya karena aku merasa kesepian. Aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar siap, bahwa aku mencintai Vicky bukan karena aku butuh pelarian, tapi karena aku memang menginginkannya dalam hidupku.
Vicky memahami kegelisahanku. Dia tidak pernah memaksaku untuk segera memberikan jawaban tentang hubungan kami. Sebaliknya, dia memberiku ruang untuk menyembuhkan diri, untuk mengenali diriku sendiri sebelum aku bisa benar-benar membuka hati untuk orang lain. Dinda, aku tidak ingin menjadi seseorang yang hanya mengisi kekosongan di hatimu, katanya suatu malam ketika kami duduk bersama di sebuah kafe kecil. Aku ingin kau benar-benar siap. Aku ingin kau bahagia, dengan atau tanpa aku. Kata-katanya membuatku terdiam. Betapa berbedanya dia dari pria yang dulu pernah kucintai. Namun, meskipun aku mencoba untuk tetap berhati-hati, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kehadiran Vicky membawa kebahagiaan dalam hidupku. Dia selalu ada ketika aku butuh seseorang untuk berbagi cerita, selalu mendukung setiap langkah kecil yang kuambil dalam membangun hidup baru. Ketika aku memutuskan untuk mengambil kursus bisnis, dia adalah orang pertama yang menyemangatiku. Kau punya potensi besar, Dinda. Aku yakin kau bisa sukses, katanya dengan penuh keyakinan, seolah dia melihat sesuatu dalam diriku yang bahkan aku sendiri belum yakin ada. Tapi, tetap saja, aku merasa takut. Aku takut jika aku terlalu bergantung padanya. Jika aku mulai membangun kebahagiaanku di atas kehadirannya, aku akan terluka lagi. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu, di mana aku memberikan seluruh hidupku kepada seseorang yang akhirnya mengabaikanku. Aku ingin belajar mencintai dengan cara yang sehat, tanpa kehilangan diriku sendiri dalam prosesnya. Salah satu hal yang membuatku semakin yakin bahwa Vicky berbeda, adalah bagaimana dia selalu mendorongku untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Dia tidak pernah berusaha mengontrol hidupku atau membuatku merasa bahwa aku harus bergantung padanya. Dinda, kau tidak butuh aku untuk sukses, katanya suatu hari ketika aku ragu untuk memulai usahaku sendiri. Tapi aku akan ada di sini untuk mendukungmu jika kau membutuhkanku. Kata-katanya membuatku merasa dihargai. Bukan sebagai seseorang yang lemah dan perlu diselamatkan, tapi sebagai individu yang kuat dan mampu. Namun, tentu saja, tidak semua berjalan mulus. Ada saat-saat di mana aku masih merasa ragu. Aku pernah menarik diri darinya, menghindari pesan-pesannya, dan mencoba menjaga jarak hanya karena aku takut merasa terlalu nyaman bersamanya. Aku takut jika aku terlalu dalam, aku akan terluka lagi. Tapi Vicky selalu sabar. Dia tidak pernah menekan, tidak pernah menuntut. Aku di sini, Dinda, katanya dalam salah satu pesan singkatnya. Tapi aku tidak akan memaksa. Aku ingin kau datang kepadaku karena kau benar-benar ingin, bukan karena kau merasa harus. Perlahan-lahan, aku mulai memahami bahwa cinta sejati bukan tentang kepemilikan atau ketergantungan. Cinta sejati adalah tentang dua orang yang memilih satu sama lain setiap hari, bukan karena mereka tidak bisa hidup sendiri, tapi karena mereka ingin berbagi hidup bersama. Aku menyadari bahwa kebahagiaan yang kurasakan bersama Vicky bukanlah sesuatu yang terjadi karena aku butuh seseorang untuk mengisi kekosongan dalam hidupku, tapi karena dia benar-benar membuatku merasa lebih utuh, tanpa pernah mengambil bagian dari diriku. Pada akhirnya, aku tahu bahwa aku harus menghadapi ketakutanku. Aku tidak bisa terus menghindari perasaan ini hanya karena trauma masa lalu. Aku harus berani mencintai lagi, bukan karena aku takut sendirian, tapi karena aku tahu bahwa aku berhak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tapi untuk pertama kalinya, aku siap untuk mengambil risiko. Aku siap untuk membuka hatiku lagi. Kali ini dengan cara yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih penuh kesadaran. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon apartemen kecilku, menatap langit yang penuh bintang. Dulu, aku selalu berpikir bahwa kebahagiaan bergantung pada orang lain. Pada bagaimana suami memperlakukanku, pada bagaimana orang lain melihatku. Tapi setelah semua yang kulalui, aku mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Aku menghela napas panjang, mencoba menyerap kenyataan itu sepenuhnya. Aku tidak bisa lagi melihat pernikahanku dengan Mas Farhan sebagai kegagalan. Ya, aku pernah merasa hancur,
pernah merasa kehilangan segalanya. Tapi aku juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesadaran bahwa aku lebih kuat daripada yang pernah kukira. Aku mulai menerima bahwa tidak semua orang yang datang dalam hidup kita akan bertahan selamanya. Dan itu tidak masalah. Beberapa orang hadir untuk memberi pelajaran, bukan untuk tinggal selamanya. Mas Farhan adalah bagian dari masa laluku, dan aku tidak perlu lagi membiarkan bayangannya menghantui masa depanku. Menerima kenyataan ini tidak datang dengan mudah. Ada malam-malam di mana aku masih terbangun dengan perasaan cemas, masih teringat pada rasa sakit yang pernah dia tinggalkan. Tapi aku belajar untuk tidak lari dari perasaan itu. Aku membiarkan diriku merasakannya, memeluk luka itu, lalu melepaskannya perlahan. Aku mulai memahami bahwa berdamai dengan diri sendiri bukan berarti menghapus masa lalu, tapi menerima bahwa masa lalu itu adalah bagian dari perjalanan hidupku. Aku juga mulai melihat diriku dengan cara yang berbeda. Dulu, aku merasa bahwa harga diriku bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukanku. Aku selalu berusaha menyenangkan semua orang, takut akan penilaian mereka, takut jika aku tidak cukup baik. Tapi sekarang, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri tanpa syarat. Aku tidak perlu menjadi sempurna untuk berharga. Aku tidak perlu menjadi seperti yang diinginkan orang lain untuk merasa cukup. Aku, dengan segala kekurangan dan kelebihanku, tetap layak untuk bahagia. Salah satu hal yang membantuku dalam proses ini adalah menulis. Aku mulai menulis jurnal, mencurahkan segala pikiranku ke dalam kata-kata, membiarkan semua emosi yang selama ini terpendam mengalir tanpa takut dihakimi. Di halaman-halaman buku itu, aku menemukan kejujuran yang bahkan sulit kuungkapkan pada orang lain. Aku menulis tentang ketakutanku, harapanku, dan impianku. Aku menulis tentang bagaimana aku ingin hidupku berjalan ke depan, bukan lagi terjebak dalam bayangan masa lalu. Vicky juga menjadi bagian penting dalam proses ini, tapi bukan karena dia datang untuk menyelamatkanku. Dia tidak pernah mencoba menggantikan peran siapapun dalam hidupku. Dia hanya ada di sana, mendukungku tanpa syarat, membiarkanku berjalan dengan kecepatan yang kutentukan sendiri. Dia mengajariku bahwa cinta sejati bukan tentang ketergantungan, tapi tentang kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Suatu hari, aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Aku melihat seorang wanita yang telah melalui banyak hal, yang pernah jatuh, tapi berhasil bangkit kembali. Aku melihat seorang Dinda yang tidak lagi takut untuk melangkah ke depan, yang tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Aku melihat seorang wanita yang mulai mencintai dirinya sendiri dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Saat itu, aku tahu bahwa aku telah menemukan sesuatu yang selama ini ku cari. Aku tidak perlu lagi pembuktian dari siapapun. Aku tidak perlu lagi merasa takut atau ragu. Aku telah berdamai dengan diriku sendiri, dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah ku capai. Pagi itu, aku duduk di meja kecil di sudut kafe favoritku, menatap secangkir kopi yang masih mengepul. Udara pagi yang sejuk menyapu wajahku, memberikan ketenangan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Aku membuka buku catatanku, menuliskan rencana-rencana yang mulai terbentuk di pikiranku. Dulu, aku hidup dalam bayang-bayang orang lain, membiarkan hidupku dikendalikan oleh ekspektasi dan ketakutan. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bebas untuk menentukan jalan sendiri. Aku memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Aku ingin membangun sesuatu yang benar-benar milikku, sesuatu yang bisa kubanggakan bukan karena harta atau status, tapi karena itu adalah hasil dari perjuanganku sendiri. Aku memilih untuk membuka bisnis kecil di bidang kuliner, mungkin kafe kecil atau layanan catering. Memasak selalu menjadi bagian dari diriku, sesuatu yang selama ini kulakukan bukan hanya untuk menyenangkan orang lain, tapi juga sebagai bentuk ekspresi diri. Tentu saja, memulai dari nol tidak mudah. Aku harus belajar banyak hal, manajemen bisnis, pemasaran, dan tentu saja menghadapi ketidakpastian. Tapi aku tidak takut.
Aku tahu kali ini aku melakukan sesuatu bukan untuk membuktikan diri pada siapapun, melainkan karena aku benar-benar ingin melakukannya. Aku mulai mencari mentor, membaca buku bisnis, dan berdiskusi dengan orang-orang yang telah lebih dulu terjun di bidang ini. Setiap langkah kecil yang kuambil memberiku kepercayaan diri yang semakin besar. Vicky, yang kini menjadi seseorang yang sangat berarti dalam hidupku, selalu mendukungku tanpa mendominasi. Dia tidak pernah mencoba mengambil kendali atas impianku, tidak pernah mencoba menyelamatkanku dengan cara yang klise. Sebaliknya, dia percaya bahwa aku mampu berdiri sendiri, dan justru itulah yang membuatku semakin yakin bahwa aku berada di jalur yang benar. Aku ingin melihatmu berkembang, bukan hanya bertahan, katanya suatu hari. Kata-katanya menancap dalam benakku, menjadi pengingat bahwa aku berhak untuk lebih dari sekadar baik-baik saja. Aku mulai menjelajahi dunia dengan cara yang baru. Aku pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kukunjungi, mencoba hal-hal yang dulu tidak pernah terpikirkan. Aku menghadiri seminar, mengikuti kelas memasak profesional, dan bahkan mulai menulis di blog pribadiku tentang perjalananku menemukan diri sendiri. Tanpa kusadari, banyak wanita lain yang mulai menghubungiku, berbagi cerita mereka tentang bagaimana mereka juga pernah terjebak dalam kehidupan yang membuat mereka kehilangan jati diri. Salah satu momen yang paling membekas adalah ketika aku menerima pesan dari seorang wanita yang berkata, "Kisahmu membuatku sadar bahwa aku juga berhak untuk bahagia. Terima kasih karena telah berbagi." Saat itu, aku benar-benar merasa bahwa semua luka yang pernah kualami, semua perjuangan yang telah kulewati, tidaklah sia-sia. Aku tidak hanya menyelamatkan diriku sendiri, tapi juga memberi inspirasi bagi orang lain untuk bangkit. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dalam sekejap atau diberikan oleh orang lain. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus kita bangun sendiri, sedikit demi sedikit, dengan keberanian dan ketekunan. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam masa lalu, tidak lagi dihantui oleh rasa sakit yang dulu begitu mendalam. Kini, aku berdiri di depan sebuah pintu yang baru, penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Aku tidak tahu persis apa yang menanti di depan sana, tapi satu hal yang pasti, aku siap untuk menghadapinya. Aku bukan lagi Dinda yang takut melangkah, yang selalu merasa tidak cukup baik. Aku adalah Dinda yang baru, lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk meraih kebahagiaan dengan tanganku sendiri. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela ruang kerjaku, menciptakan cahaya hangat yang menenangkan. Aku duduk di meja kecilku, menatap secangkir teh yang masih mengepul sambil membuka laptop. Dulu, rutinitasku hanyalah bangun pagi dengan hati yang kosong, menjalani hari dengan perasaan terjebak, lalu tidur dengan kebingungan yang sama. Tapi kini, setiap pagi terasa seperti awal baru, bukan lagi sekadar bertahan, melainkan menikmati hidup dengan cara yang benar-benar kuinginkan. Bisnisku perlahan berkembang. Awalnya, aku hanya melayani pesanan catering dalam skala kecil untuk teman dan kenalan. Namun, semakin hari, semakin banyak orang yang tertarik dengan masakanku. Aku belajar bagaimana mengelola pesanan, memahami preferensi pelanggan, dan bahkan merancang menu spesial yang unik. Setiap prosesnya membuatku merasa lebih hidup, seakan-akan aku akhirnya menemukan panggilanku. Aku tidak lagi bekerja untuk menyenangkan orang lain, atau memenuhi ekspektasi siapapun. Kali ini, aku bekerja untuk diriku sendiri. Vicky masih ada di sampingku, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai seseorang yang percaya pada potensiku. Kami tidak terburu-buru dalam hubungan kami, karena aku tahu bahwa kebahagiaanku tidak bergantung pada pria manapun, bahkan dia. Aku ingin memastikan bahwa aku mencintainya bukan karena aku membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongan dalam hidupku, tetapi karena aku benar-benar ingin berbagi kebahagiaan dengannya. Kami belajar untuk saling mendukung tanpa saling membebani, dan hubungan kami tumbuh dengan cara yang sehat. Suatu hari, saat aku duduk di kafe kecilku, yang kini sudah resmi berdiri, seorang wanita parubaya mendatangiku. Wajahnya tampak lelah,
Matanya menyiratkan banyak cerita yang belum terucap. Dengan suara pelan, dia berkata, "Aku membaca tulisan-tulisanmu tentang perjalanan hidupmu, dan aku merasa seperti melihat diriku sendiri di masa lalu. Aku ingin berubah, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Aku mengenal rasa takut itu. Aku tahu bagaimana rasanya merasa terjebak, merasa kecil di hadapan dunia yang begitu besar. "Kamu sudah mulai," kataku. "Dengan menyadari bahwa kamu ingin berubah, itu adalah langkah pertamamu." Percakapan itu mengingatkanku pada diriku sendiri beberapa tahun lalu. Seseorang yang penuh ketakutan, yang merasa tidak punya kendali atas hidupnya sendiri. Tapi sekarang, aku tahu bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita, jika kita cukup berani untuk mengambil langkah pertama. Seiring waktu, aku semakin sering bertemu dengan wanita-wanita lain yang memiliki cerita serupa. Aku mulai berbagi pengalaman, membimbing mereka yang masih mencari jalan, dan tanpa kusadari, aku telah menciptakan komunitas kecil yang saling mendukung. Aku tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga membangun ruang bagi mereka yang ingin menemukan kembali dirinya sendiri. Mungkin ini adalah tujuan sebenarnya dari semua rasa sakit yang pernah kualami, agar aku bisa berdiri di sini hari ini, menjadi seseorang yang bisa membantu orang lain melalui perjalanan mereka sendiri. Aku tidak lagi menyimpan dendam kepada Mas Farhan, karena aku menyadari bahwa tanpa pengkhianatannya, aku mungkin tidak akan pernah berani mengambil langkah untuk keluar dari bayang-bayangnya. Aku bersyukur atas semua luka yang pernah kualami, karena luka-luka itu telah membentukku menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih berani. Waktu berlalu, dan hubunganku dengan Vicky semakin kuat. Dia bukan hanya pria yang memberiku perhatian di saat aku merasa hancur, tapi juga seseorang yang mengerti bahwa aku butuh waktu untuk benar-benar menyembuhkan diri. Kami tidak terburu-buru dalam hubungan ini, karena aku tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas ketergantungan. Aku ingin mencintainya bukan karena aku butuh seseorang untuk menyelamatkanku, tetapi karena aku benar-benar menginginkannya dalam hidupku. Vicky selalu ada di sisiku, bukan untuk memaksaku membuat keputusan cepat, tetapi untuk mendukung setiap langkah yang kuambil. Dia hadir saat aku sibuk mengembangkan bisnisku, mendengar setiap keluh kesahku, dan selalu mengingatkanku bahwa aku mampu menghadapi apapun. Kami sering menghabiskan waktu bersama, tetapi tidak dalam hubungan yang penuh tuntutan. Kami memberi ruang satu sama lain untuk tetap menjadi diri sendiri, dan justru itulah yang membuat semuanya terasa alami dan indah. Suatu hari, saat aku menutup kafe lebih awal, Vicky mengajakku pergi ke tempat yang sedikit jauh dari kota, ke sebuah bukit yang menghadap ke perkampungan kecil. Dari atas sana, lampu-lampu rumah terlihat seperti bintang kecil yang bertebaran di malam hari. Kami duduk berdampingan di dalam mobilnya, menikmati keheningan yang nyaman di antara kami. "Dinda," katanya pelan, sambil menatapku dengan mata yang penuh ketulusan. "Aku tidak ingin terburu-buru. Aku tidak ingin membuatmu merasa terpaksa. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku serius dengan hubungan kita. Aku ingin membangun masa depan bersamamu, tapi hanya jika kau juga menginginkannya." Aku terdiam sejenak, menatapnya dengan hati yang hangat. Selama ini, aku tahu Vicky mencintaiku. Tapi yang membuatnya istimewa adalah dia tidak pernah menekan atau membuatku merasa harus segera mengambil keputusan. Aku menghela napas, lalu tersenyum padanya. "Vicky," kataku, menggenggam tangannya. "Aku butuh waktu untuk menemukan kembali diriku, dan kau memberiku ruang itu. Aku ingin kau tahu bahwa aku pun serius dengan hubungan ini. Aku ingin kita melangkah bersama, bukan karena aku butuh seseorang untuk mengisi hidupku, tapi karena aku ingin menjalani hidup ini denganmu." Matanya berbinar. Malam itu, aku tahu bahwa aku telah menemukan seseorang yang tidak hanya mencintaiku, tetapi juga menghormatiku sebagai individu yang mandiri. Itu adalah cinta yang selama ini kucari. Cinta yang memberi kebebasan, bukan membelenggu. Beberapa bulan setelah percakapan kami di bukit itu, Vicky mengajakku makan malam di sebuah restoran kecil yang nyaman. Aku tidak menaruh curiga apapun,
Karena ini bukan hal yang aneh bagi kami. Kami sering pergi makan bersama untuk sekadar mengobrol dan menikmati waktu berdua. Namun, saat makanan disajikan, aku melihat sesuatu yang tidak biasa. Di atas piringku, terdapat sebuah cincin yang diletakkan dengan hati-hati di antara hidangan favoritku. Aku menatapnya, lalu mengangkat wajah ke arah Vicky yang tersenyum lembut. Aku ingin melakukan ini dengan cara yang sederhana. Karena kau bukan wanita yang butuh kemewahan untuk merasa istimewa, katanya pelan. Dinda, maukah kau menikah denganku? Hatiku berdebar, bukan karena terkejut. Tetapi karena aku tahu ini adalah jawaban yang selama ini sudah ada dalam hatiku. Aku tersenyum dan mengangguk pelan. Iya, Vicky, aku mau. Dia tersenyum lebar, lalu menyematkan cincin itu di jariku. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan berlebihan, hanya kami berdua, dengan cinta yang tulus dan keyakinan bahwa kami ingin menjalani hidup bersama. Pernikahanku dengan Vicky jauh dari kesan glamor, tapi aku tidak peduli. Aku telah mengalami kehidupan yang tampak mewah namun kosong, dan aku tidak ingin mengulanginya. Aku hanya ingin pernikahan yang sederhana, penuh makna, dan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Kami mengadakan acara kecil di taman belakang kafe yang kini telah menjadi bagian dari kehidupanku. Hanya keluarga, sahabat, dan beberapa orang terdekat yang hadir. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, sementara Vicky tampil dengan setelan abu-abu yang membuatnya terlihat begitu tampan dan hangat. Saat kami saling mengucapkan janji pernikahan, aku merasa seperti telah menemukan rumahku, bukan dalam bentuk bangunan mewah, tetapi dalam hati seseorang yang benar-benar menerimaku apa adanya. Vicky menggenggam tanganku erat, dan aku tahu bahwa perjalanan kami tidak akan selalu mudah, tapi aku siap menghadapinya bersamanya. Setelah acara usai, aku duduk di sudut taman, mengamati orang-orang yang tertawa dan berbincang dengan penuh kebahagiaan. Aku melihat ke arah ibuku yang kini lebih sehat dan tersenyum bangga padaku. Aku melihat sahabat-sahabatku yang mendukungku sejak awal. Dan aku melihat Vicky, pria yang telah bersabar menungguku menemukan jalanku sendiri sebelum akhirnya bersedia berjalan bersamaku. Aku menghela napas lega. Aku telah melalui begitu banyak hal. Patah hati, pengkhianatan, pencarian jati diri. Dan kini, aku akhirnya sampai di titik di mana aku merasa utuh. Pernikahan ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku tidak hanya menjadi istri seseorang, tetapi tetap menjadi Dinda yang mandiri, kuat, dan bahagia dengan pilihannya sendiri. Malam itu, saat aku berdansa perlahan dengan Vicky di bawah lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip, aku berbisik padanya, "Aku siap menjalani kehidupan ini bersamamu." Dia tersenyum, mengecup keningku dengan lembut, dan berbisik kembali, "Dan aku siap mencintaimu, setiap hari, dalam keadaan apapun." Aku tahu bahwa hidup ini masih akan menghadirkan banyak tantangan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut lagi. Aku tahu bahwa aku telah menemukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak hanya ada dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam perjuangan dan ketulusan. Dan itu, bagiku, adalah kebahagiaan yang sejati. Aku tidak pernah mengira akan bertemu lagi dengan Mas Farhan setelah semua yang terjadi. Aku pikir dia sudah benar-benar lenyap dari hidupku, seperti bayangan masa lalu yang perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Namun, kehidupan selalu punya cara untuk mempertemukan kita kembali dengan sesuatu yang telah kita tinggalkan. Entah untuk menuntaskan cerita yang belum selesai atau sekadar memberi kita kesempatan melihat betapa jauh kita telah melangkah hari itu, aku sedang duduk di kafe kecilku, menikmati sore yang tenang dengan secangkir teh hangat. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terganggu saat seorang pelayan mendekatiku dengan ragu. "Mbak Dinda," katanya pelan, "ada seseorang yang ingin bertemu dengan Mbak." Aku mengangkat wajah, sedikit heran. "Siapa?" Pelayan itu tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Mantan suami Mbak," katanya. Jantungku berdebar. Nama itu sudah lama tidak lagi ada dalam kehidupanku. Dan kini,
Tiba-tiba saja dia muncul di hadapanku lagi. Aku menarik napas dalam, menimbang apakah aku ingin menemuinya atau tidak. Tapi pada akhirnya, aku mengangguk. Aku ingin tahu, apa yang dia inginkan setelah semua yang dia lakukan padaku. Ketika aku keluar dari ruang belakang kafe dan melangkah menuju meja tempatnya duduk, aku hampir tidak mengenal pria itu. Farhan yang dulu selalu tampil angkuh dan penuh percaya diri kini terlihat begitu berbeda. Wajahnya lebih tirus, matanya menyimpan kelelahan yang mendalam, dan pakaian yang dikenakannya tidak lagi seberkelas dulu. Aku duduk di depannya, tetap menjaga jarak emosional. Aku bukan lagi wanita yang dulu selalu tunduk padanya. Kini aku adalah Dinda yang telah menemukan kebebasan dan kekuatannya sendiri. Dia mengangkat wajah dan menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Dinda? Suaranya terdengar serak dan berat. Aku tidak menjawab, hanya menunggu. Dia menghela napas panjang, seperti sedang mengumpulkan keberanian. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku ingin meminta maaf padamu. Untuk semuanya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Untuk semuanya? Bisa lebih spesifik. Dia menelan ludah, jelas merasa canggung. Untuk bagaimana aku memperlakukanmu dulu. Untuk mengabaikanmu. Untuk berselingkuh. Untuk menyakiti perasaanmu dan membuatmu merasa tidak cukup baik. Ada keheningan sejenak di antara kami. Aku tidak merasa terharu atau tergerak oleh kata-katanya. Aku hanya merasa kosong. Aku kehilangan segalanya. Din, lanjutnya dengan suara pelan. Bisnisku hancur. Perempuan yang kupilih setelahmu ternyata hanya bersamaku demi uang. Saat semuanya hilang, dia juga pergi. Aku sendirian sekarang. Aku baru sadar betapa bodohnya aku telah menyia-nyiakan seseorang yang benar-benar mencintaiku. Aku tetap diam, membiarkannya mengeluarkan semua perasaannya. Aku tidak ingin membalas dengan kata-kata pedas atau kemarahan. Aku sudah melewati fase itu. Aku tidak mengharapkan kau untuk kembali atau memaafkanku begitu saja, katanya lagi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku sadar bahwa aku telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan aku tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Aku menghela napas pelan, lalu menatapnya dengan tenang. Farhan, aku dulu mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku memberikan segalanya untuk membuat pernikahan kita berhasil. Tapi kau tidak menghargainya. Sekarang, aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak menyimpan dendam. Tapi aku juga tidak bisa memberikan pengampunan yang kau harapkan. Yang bisa kuberikan hanyalah harapan bahwa kau belajar dari kesalahanmu dan menjadi orang yang lebih baik. Dia menundukkan kepala, seolah menelan kenyataan pahit itu. Kau benar. Aku memang tidak pantas mendapatkan pengampunan darimu. Aku tersenyum tipis. Bukan soal pantas atau tidak, Farhan. Hidup selalu memberi kita kesempatan untuk berubah. Tapi perubahan itu tidak bisa dilakukan dengan berharap masa lalu bisa diperbaiki. Kau harus melangkah ke depan, seperti yang kulakukan. Dia menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya dipenuhi rasa kehilangan yang begitu dalam. Lalu, dengan anggukan kecil, dia berdiri. Terima kasih sudah mau mendengarkanku, Din. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Aku melihatnya berjalan keluar dari kafe. Sosoknya perlahan menghilang di antara lalu lintas kota yang ramai. Aku tidak merasa puas karena dia menyesal. Aku tidak merasa bahagia, karena akhirnya dia menerima karma atas perbuatannya. Yang aku rasakan hanyalah kelegaan. Ini adalah penutupan terakhir dari bab yang dulu pernah menyakitiku. Aku kembali ke dalam, di mana Vicky menungguku dengan senyum hangatnya. Dia tidak bertanya, tidak menuntut penjelasan. Dia hanya menggenggam tanganku, mengingatkanku bahwa aku telah berada di tempat yang seharusnya. Aku sudah tidak lagi menjadi wanita yang mencari validasi dari orang lain. Aku telah menemukan diriku sendiri,
Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku.